Oke, jadi untuk karakteristik perusahaan persekutuan itu jangka waktu yang terbatas. Kenapa kok terbatas? Kayak yang kemarin saya bilang, deh, kata sekutu-sekutunya ini sudah nggak mau ngelanjutin, ya sudah, berarti perusahaan itu akan tutup. Terus tanggung jawab yang tidak terbatas, berarti kalau misalnya ada kerugian, ya semua sekutu harus menanggungnya, jadi tanggung jawabnya penuh. Terus memiliki harta bersama. Kenapa kok bersama? Ya karena kan ketika awal mendirikan, modalnya modal bersama disetorkan masing-masing. Terus ada partisipasi dalam pembagian laba sesuai nanti perjanjian. Pokoknya intinya kok di perusahaan persekutuan itu tergantung perjanjian awalnya seperti apa. Kayak misalnya kalau misalnya nanti nggak ada perjanjiannya, perjanjian pembagian laba, ya berarti dibagi sama rata. Kemarin kan ada di soal kuis, jawabannya sama besar. Terus ada perjanjian ini tadi. Itu karakteristik perusahaan persekutuan. Terus nah ini langsung masuk contohnya ya. Ketika kita membentuk perusahaan persekutuan, contohnya pada tanggal 21 Oktober 2011, Ali, Budi, dan Cici sepakat untuk membentuk persekutuan yang diberi nama Persekutuan Abuci. Itu singkatan dari nama 3 orang itu. Modal yang disetorkan masing-masing sekian. Jadi ketika bikin perusahaan persekutuan itu modal yang disetor itu tidak selalu harus uang kas, nggak selalu harus uang tunai, bisa tanah dan bangunan atau barang dagangan, kan tergantung kita mau buka perusahaan persekutuan bergerak di bidang apa. Oh, operasi? Bukannya kemarin baik-baik aja, Mbak. Habis operasi apa? Asam kemarin ada kan ya, Mas Afendi? Semoga cepat sembuh. Habis operasi apa, Mbak? Bukannya kemarin sehat-sehat aja ya? Oh, baru kemarin Mbak infeksinya. Ya, semoga cepat sembuh. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau setor modal awal nggak harus selalu uang tunai, tapi bisa berupa barang dagangan atau tanah dan bangunan atau aktiva lain. Jadi nanti aktiva ini juga merupakan komponen yang penting ketika bikin perusahaan persekutuan. Sama kalau kayak nanti ada perubahan kepemilikan, misalnya salah satu anggota keluar atau masuk, itu juga aktiva itu akan kita hitung nantinya. Nah, di sini contohnya Ali menyetorkan tanah dan bangunan sebesar 12,5 juta, terus Budi menyetorkan barang dagangan, sama Cici menyetorkan uang tunai. Nah, jurnalnya kayak gimana kalau jurnal pertama kali bikin ini? Iya, Mbak, apa? Kalau jurnal pertama kali menyetorkan modal, berarti gimana cara jurnalnya? Cara mencatatnya masing-masing anggota, ada yang tahu? Coba jangan lihat modul. Masih ingat nggak kira-kira kalau pertama kali menyetorkan modal itu jurnalnya seperti apa? Iya, Mas, selamat datang. Gimana, ada yang tahu cara mencatat jurnalnya? Cara mencatat jurnal ketika menyetorkan modal seperti ini untuk masing-masing sekutu seperti apa? Debitnya apa, kreditnya apa?
Oke. Mbak Lutfi ini sekretarisnya ya, Mas Yohanes itu ketuanya. Gimana, ada yang bisa catat jurnalnya seperti apa ketika mendirikan pertama kali? Tanah dan bangunan barang. Terus kreditnya oke, benar ya. Jadi masing-masing yang disetorkan ini semuanya didebat cara mencatatnya, terus kreditnya modal, karena kan ini awal-awal mendirikan, menyetorkan modal. Oke, jadi paham ya untuk pertama kali menyetorkan seperti apa mencatatnya. Nah, tapi karena ini kan kalau persekutuan itu kan penting sekali tahu masing-masing itu punya sumbangan apa, maksudnya punya kontribusi apa terhadap perusahaan. Jadi modalnya ini harus dipisah ya, jangan dijadikan satu. Jadi modal Ali sendiri, modal Budi sendiri, modal Cici sendiri, jangan dijadikan satu modal gitu aja. Soalnya kalau di perusahaan persekutuan kita harus tahu masing-masing sekutu itu punya seberapa besar kontribusinya. Jadi seperti ini masing-masing. Iya, khusus persekutuan seperti itu. Tapi kalau yang perusahaan lain nggak perlu. Karena kan kalau persekutuan kan kita harus tahu masing-masing sekutu itu seberapa besar kontribusinya kepada perusahaan. Makanya harus dipisahkan modalnya. Nanti soalnya andai kata ada yang keluar, jadinya ketahuan jelas. Misalnya yang keluar si Cici, berarti kan modalnya Cici nanti yang akan hilang dari pencatatan perusahaan. Tapi andai kata modalnya dijadikan satu semua, kan nggak tahu ini punya siapa, seberapa besar. Makanya harus dipisah modalnya. Terus sekarang itu buka halaman 6.7 di buku modul ya. Sebentar, ini tadi kayak mana tuh? Oh, ini sudah di halaman 6.7. Oke. Jadi sekarang kan kalau tadi itu kan dari awal Ali, Budi sama Cici kan belum pernah bikin perusahaan, makanya mereka pengen bikin perusahaan persekutuan itu. Nah, kalau sekarang contoh yang di halaman 6.7 itu sebelumnya sudah ada salah satu dari sekutu itu sudah punya usaha. Nah, yang lain ini tinggal pengen lanjutin dari usaha salah satu orang itu. Misalnya di sini contohnya itu usahanya Pak Ahmad ya. Misalkan ini Pak Ahmad pemilik perusahaan melati sepakat untuk menerima Pak Hasan. 6.7. Soalnya dari 6.7 dulu, Mbak. Iya Mas Yohanes, ini sekarang suaranya nggak begitu jelas. Halaman 6.7. Jadi kan kalau sebelumnya benar-benar dari awal. Nah, kalau ini di sini contohnya Pak Ahmad pemilik perusahaan melati sepakat untuk menerima Pak Hasan sebagai sekutu usahanya, itu bisa. Jadi awalnya cuma perusahaan perseorangan, tapi pemilik perusahaan itu mengajak misalnya temannya untuk bergabung. Jadinya perusahaannya